saya akan mengenai tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dosen pengampu Ibu Vikaria Boru Tarigan MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap organisasional sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kedua, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sebagai suatu bidang studi yang khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang terus berkembang hingga sekarang. Semakin pesat dunia usaha yang memerlukan sumber daya manusia yang profesional, maka dewasa ini yang sangat dirasakan adanya kebutuhan akan sumber manusia yang lebih cakap. Mengapa sih manajemen sumber manusia itu penting dalam organisasi? Karena pengelolaan sebuah organisasi bermula dari efektivitas pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya. Yang ketiga, peran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian atau penelahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan kalian yang telah ditentukan dari persediaan pada saat diperlukan. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan meliputi rekrutmen calon pekerja, seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan dibutuhkan perusahaan, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Yang ketiga, pengupahan tunjangan. Upah pada dasar adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjanya. Yang keempat, penilaian kinerja dan pengembangan karir. Penilaian kerja dan pengembangan karir dilakukan setelah karyawan bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penelitian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawannya serta mengembangkannya melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal biasa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, sumber daya manusia berfokus pada yang pertama, perancangan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Yang kedua, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Yang ketiga, penyusun strategi mengatasi konflik perusahaan dan perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Yang ketujuh, penerapan efektivitas hubungan kerja. Perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan yaitu saling menghormati hak-hak antara karyawan atau pegawai, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerjaan disampaikan, dan melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, fungsi manajemen sumber daya manusia. Pertama, fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan. Yang kedua, ada fungsi teknis yang meliputi pengadaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan tenaga kerja, dan pensiun. Yang kelima, tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau karyawan terhadap organisasi. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga sebuah kebijakan dan prosedur sumber daya manusia
yang memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Yang keenam, manfaat manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan, sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia adalah: yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja ataupun karyawan. Keempat, penanganan informasi ketenagakerjaan. Dan yang kelima, penelitian.